Sebelumnya apa suara saya terdengar dengan jelas? Sudah jelas. Silakan. Bentar. Wait a minute. Oke, baik. Jelas. Oke, sebelum memulai acara kajian pada malam hari ini, saya imbau untuk seluruh partisipan untuk mengaktifkan mode kamera dan menonaktifkan mikrofonnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat dan karunia-Nya Allah kita dapat berkumpul melalui aplikasi Zoom pada malam hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengeluarkan umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Sama-sama yang kami hormati kepada Kak Siti Arfa Namsa atau yang biasa dipanggil dengan Kak Arfa ya, selaku pemateri pada malam hari ini. Yang kami hormati pada Abang Teguh Ananda selaku pendiri dari UKM Rumah Quran Mahasiswa Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Yang kami hormati pada Saudari Lulul Jannah selaku Ketua Umum dari UKM Rumah Quran Mahasiswa Universitas Islam Asy-Syafi'iyah, dan tentunya saya mengucapkan selamat datang kepada kakak-kakak dan abang-abang yang bergabung pada kajian malam hari ini. Tema kajian pada malam hari ini yaitu kesetaraan gender dan akan disampaikan oleh pemateri kita yaitu Kak Siti Arfa Namsa. Baik, acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudara Miftahul Ahyar. Kepada Saudara Miftahul Ahyar saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا
أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون وهم نائمون أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون وهم نائمون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada saudara Miftahul Akhyar kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Umum UKM Rumah Quran Mahasiswa, yaitu Saudari Lulu'ul Jannah. Pada Saudari Lulu'ul Jannah, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa berkumpul walaupun secara online dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada sahabatnya dan para tabiin. Yang terhormat Yunda Siti Arfanapsa selaku pembicara pada malam hari ini, yang kami hormati Abang Teguh Ananda selaku pendiri UKM Rumah Quran Mahasiswa Universitas Islam Asy-Syafi'iyah, dan juga di sini yang kami hormati tentunya Yunda Fitri Radiantini, Ketua Umum Kohati Padko HMI Kalimantan Barat. Selamat bergabung, dan tentunya teman-teman yang saya cintai juga banggakan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa diskusi kembali meskipun secara online, tapi semoga tidak menurunkan semangat teman-teman untuk terus belajar. Tentunya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Yunda Siti Arfanamsa yang sudah meluangkan waktu bersedia untuk sharing ilmu kepada kami, dan juga kawan-kawan yang terus ikut bergabung dalam acara kami. Semoga acara pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar, dan semoga di lain waktu kita bisa bertemu dengan Yunda Siti Arfanamsa, ya Yunda bisa bertemu secara langsung. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padanya kami ucapkan terima kasih. Baik. Sebelumnya perkenalkan saya Nurul Wahida selaku moderator yang insya Allah akan memandu jalannya kajian pada malam hari ini. Baik, sebelum masuk pada kajian, maka perkenankan saya untuk membaca CV dari pemateri terlebih dahulu. Nama Siti Arfanamsa, tempat tanggal lahir Dobo 2 Agustus 1992,
Asal K Maluku Tenggara, alamat Jalan Rawa Indah, nomor HP 085354541005. Pendidikan SD MI Tual selesai tahun 2003, SMP MTS Tual selesai tahun 2006, SMA Al Hilal Tual selesai tahun 2009, perguruan tinggi D3 di Politeknik Perikanan Negeri Tual dari tahun 2009 sampai 2012, lalu S1 di Universitas Islam As-Safiyah sampai dengan saat ini. Selanjutnya itu pengalaman organisasi. 1. Ketua UKM Edisi Politeknik Perikanan Negeri Tual. 2. Kabit Pemberdayaan Perempuan BEMU Politeknik Negeri Tual. 3. Kabit Pemberdayaan Perempuan Kohati Komisariat Politeknik Negeri Tual. 4. Kabit Pemberdayaan Perempuan Kohati Cabang Tual. 5. Pengurus Besar Kohati. 6. Mendagri UIA. 8. Kabit Diklat Eksa FKIP tahun 2017. Prestasi. 1. Peserta terbaik LK1 HMI Komisariat Politeknik Negeri Tual. 2. Peserta terbaik LK2 HMI Cabang Ternate. 3. Peserta delegasi debat bahasa Inggris Politeknik se-Indonesia dari tahun 2009 sampai 2012. 4. Peserta debat antar universitas seleksi Kopertis wilayah 12 Maluku, Papua Barat tahun 2011. 5. Peserta terbaik workshop entrepreneur Politeknik. 6. Peserta terbaik pelatihan tim organisasi mahasiswa di Cibubur tahun 2011. 7. Ratu TMB tahun 2016. 8. Ratu LDKM FKIP tahun 2016. 9. Peserta lomba penulisan proposal ilmiah antar universitas oleh Kemenrisdikti tahun 2017. Wah, Masya Allah, banyak sekali ya prestasi yang didapat oleh pembicara kita malam hari ini. Semoga itu bisa menjadi motivasi kita semua untuk menjadi yang lebih baik lagi dari Kak Arfa gitu tentunya. Oke, alhamdulillah telah hadir bersama kita Kak Siti Arfa Namsah ya. Kita sudah berbincang-bincang sebelumnya ya. Alhamdulillah Kak, kita bisa bertatap muka kembali ya pada acara kajian online di Kurma ini. Oke, topik kita pada malam hari ini itu mengenai kesetaraan gender ya Kak. Oke. Nah, kesetaraan gender ini menjadi isu yang sering diperbincangkan ya sampai dengan saat ini. Nah, kesetaraan gender juga merupakan salah satu hak asasi gitu yang dimiliki oleh setiap orang dan menjadi hal yang sangat penting gitu. Hal ini dikarenakan setiap orang gitu baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam melakukan suatu hal gitu. Nah, namun tidak dapat kita pungkiri bahwa saat ini kaum laki-laki itu memiliki kekuatan yang lebih besar gitu daripada perempuan itu sendiri. Nah, menurut Kakak mengenai kesetaraan gender ini bagaimana gitu? Nah, untuk lebih jelas dan lebih lengkapnya mengenai kesetaraan gender akan disampaikan langsung oleh pembicara kita pada malam hari ini yaitu Kak Siti Arfa Namsah. Pada Kak Siti Arfa Namsah, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada moderator yang sudah memandu dari awal, saya ucapkan terima kasih kepada Adik Ketua Umum UKM Kurma. Saya sampaikan terima kasih juga kepada adik Adinda saya yang saya sayangi, Teguh Ananda. Jika ada, saya juga sampaikan terima kasih. Dan kalau tadi tidak salah dengar, ada Ketua Kohati Batko apa? Cabang apa yang bergabung? Punten Yunda, izin bergabung, izin memandu, nanti diboboti. Jika ada yang salah, jika ada yang perlu diluruskan, mari kita berdiskusi. Saya hanya sebagai pemandu, tapi bukan hanya sebagai pengisi, tapi juga sebagai pemandu. Jadi kalaupun ada yang sedikit saya lupa karena persoalan sudah lama baru bisa kajian lagi, inginkan supaya
siapapun yang bergabung di sini juga ikut menambahi atau memboboti ini materi. Ya, pertama-tama sudah ada screen sharing kita masing-masing. Apa yang kemudian saya buat dengan singkat tadi, tapi jauh sebelum ini sebenarnya pertanyaan yang mendasari kajian ini itu sebenarnya harus seperti ini maksudnya. Untuk apa kita berbicara tentang kesetaraan gender lagi? Kalau kita mau berbicara tentang kesetaraan gender, otomatis ada yang tidak setara dalam konstelasi sosial kita. Ada ketimpangan sosial, ada kondisi di mana perempuan yang juga merupakan entitas atau bagian daripada masyarakat mengalami ketimpangan, mengalami stereotip, pelebelan khusus di masyarakat. Misalkan, ngapain sekolah tinggi-tinggi ujung-ujungnya di dapur? Itu salah satu contoh terkecil mengenai ketimpangan sosial yang kemudian kita hadapi setiap hari. Kita perempuan dan laki-laki bahkan juga berperan mengeluarkan hal itu. Ataukah semisal seperti ini? Kalian kan ada di dalam satu wadah organisasi, wadah berkecimpung, yaitu UKM Kurma. Jika ada hal-hal yang sifatnya agak perempuan dan dilabeli perempuan, pasti perempuannya yang disuruh. Misalkan, kalau duduk, ada orang muncul, ada tamu hadir, siapa yang disuruh bikin teh atau menyiapkan minum? Itu pasti perempuan. Ya, itu merupakan bentuk kecil realita atau kenyataan bahwa sampai hari ini masih ada ketimpangan sosial yang kemudian terjadi. Bagi saya itu ketidakadilan. Tapi mari kita lihat dari awal bahwa karena ada hal-hal seperti itu bahkan waktu dulu dalam sejarahnya, baik sejarah dunia maupun sejarah di Indonesia. Kalau di Indonesia sendiri itu kesetaraan gender mulai digaungkan oleh Raden Ajeng Kartini yang menuntut pendidikan pun harus perempuan setara masuk dan mendapat hak pendidikan, bukan hanya laki-laki. Dari situlah kemudian gerakan-gerakan kesetaraan gender dibuat gitu. Nah, tapi apa itu kesetaraan gender? Moderator tolong slide berikutnya. Apa sih kesetaraan gender itu? Setara sudah berarti sama. Walaupun sama belum berarti setara. Jadi gini, setara yang dimaksud di sini adalah posisi hak apapun yang diterima, baik itu laki-laki maupun perempuan, itu harus dalam porsi yang sama, harus dalam tingkatan yang sama. Gender sendiri itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya jenis kelamin. Tetapi kita tidak akan membahas jenis kelamin malam ini. Kalau secara jenis kelamin atau secara biologi, maka perempuan dan laki-laki tidak akan pernah setara. Kenapa? Ya karena memiliki anatomi yang berbeda, yang berdampak pada produktivitas biologis yang berbeda. Gitu. Ya, jadi gender ini dimaksud adalah gender yang nanti kita bahas adalah konstelasi sosial tadi atau stereotip yang diberikan oleh masyarakat sendiri terhadap satu entitas atau satu bagian masyarakat berdasarkan jenis kelamin. Nah,
Pengertian kesetaraan gender, teman-teman bisa lihat di sharing file yang telah ditampilkan. Pengertian kesetaraan gender merujuk pada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Jadi memang ada hal-hal yang secara hak dan kewajiban perempuan dan laki-laki masih dibedakan. Tapi Kak, sekarang kan sudah sama tuh, sudah ada kesempatan perempuan untuk mengenyam pendidikan yang sama, berproses di politik bahkan dikasih 30%, ruang-ruang ekonomi, politik, hukum, pendidikan pun banyak dibuka untuk perempuan. Terus kenapa kita masih bahas kesetaraan gender? Karena yang tadi, walaupun sudah banyak ruang atau akses publik itu dibuka, baik dalam berbagai segi, tapi justru ada saja gerakan diskriminatif yang tanpa sadar kemudian dilakukan, dan kita pun sebagai perempuan yang mendapat gerakan diskriminasi ini tidak merasa kita terdiskriminasi. Malah sebagian ada kondisi perempuan yang accepting. Jadi dia menerima aja. Ya menerima, ya iya perempuan ujung-ujungnya nanti di kamar, dapur, sumur. Ada yang kayak gitu. Saya tidak kemudian menuduh, tapi pasti dalam benak atau dalam hati kita pasti kadang juga ngapain juga berproses, ngapain juga sekolah, organisasi, kuliah, atau ujung-ujungnya jadi rumah tangga, kayak saya juga yang ngomong jadi ibu rumah tangga gitu. Tapi apakah seperti itu? Nah, nanti dibahas. Poin yang berikut yang saya masukkan dalam slide yaitu tentang diskriminasi berdasarkan gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan. Itu yang tadi saya analogikan ya, bahwa memang betul ruang-ruang politik, ruang pendidikan, ruang sosial, hukum, ekonomi, berbagai ruang yang ada di Nusantara ini sudah dibuka. Tetapi kesetaraan gender yang digaungkan belum sampai pada titik didih. Kalau bisa saya bilang, titik didih itu maksudnya apa ya? Kalau dalam ilmu perikanannya itu ad libitum, titik puncaknya, klimaksnya. Belum ada gerakan gender, gerakan kesetaraan gender yang sampai pada titik puncaknya, yang kemudian melahirkan regulasi, melahirkan kebijakan, melahirkan pembaharuan atau transformasi di tingkatan sosial, di tingkatan masyarakat, baik dari pusat, daerah, sampai ke desa-desa, mengenai kesetaraan gender tersebut. Jadi memang belum bisa sampai pada hal itu. Kenapa ya? Karena itu kondisi potret terkini perempuan Indonesia sendiri masih berada di comfort zone-nya masing-masing. Jadi perempuan pun bahkan berpikir bahwa kondisi itu adalah kondisi yang memang begitu. Gitu. Perempuan pun bahkan berpikir seperti itu. Jadi Kak, sebenarnya kesetaraan gender ini melulu bicara tentang perempuan. Iya, dasarnya berbicara tentang perempuan. Tetapi apakah laki-laki tidak terlibat? Laki-laki juga harus terlibat. Kenapa? Karena konstelasi yang dibangun. Gerakan transformasi yang harus dilahirkan adalah gerakan transformasi yang butuh kerjasama antara perempuan dan laki-laki. Artinya, stereotip tadi lahir itu dari masyarakat. Masyarakat yang di dalamnya itu ada laki-laki dan perempuan. Jadi perombakan stereotip itu mulai dari mindset perempuan dan laki-laki. Paham? Jadi kalau perempuan melulu bicara ini tanpa laki-laki dengar juga ya amblas. Laki-laki bicara sampai berbusa-busa, perempuan nggak gerak, amblas. Gitu. Jadi butuh kerjasama, tapi yang harus dilakukan duluan itu justru dari diri perempuan. Nah, poin berikutnya,
Oleh sebab itu, kesetaraan gender merupakan persoalan pokok suatu tujuan pembangunan yang memiliki nilai tersendiri. Jadi kalau nanti adik-adik sekalian, Kuitang kan deket tuh, rata-rata di Jakarta kan. Kuitang tuh dekat, kalau tidak bisa ke Gramet, misalkan Gramet mahal. Kuitang itu dekat tuh, ada tuh buku. Namanya Analisis Gender dari Mansur Fakih. Itu bisa kawan-kawan baca, bisa adik-adik baca. Buku sebelum dia melahirkan, sebelum dia menulis buku itu, ada buku tentang runtuhnya teori pembangunan dan ekonomi sosial. Jadi dalam pandangannya Mansur Fakih, pembangunan sosial itu harus berawal dari perombakan atau dekonstruksi perempuan dan kesetaraan gender terhadap perempuan dan laki-laki. Starter point-nya menurut Mansur Fakih itu ada di situ. Makanya lewat buku pertamanya dia mengeluarkan buku kedua, yaitu buku Analisis Gender, yang kemudian membahas habis kalau kawan-kawan mau lebih dalam lagi. Saya karena dibatasi oleh waktu dan lain-lain, saya juga tidak bisa berbicara. Ini hanya sebagai poin-poin besar yang nanti saya sampaikan. Tapi kalau kawan-kawan mau lebih menyeluruh lagi untuk membahas ini gender, maka salah satu buku yang bisa saya sarankan itu. Jadi tujuan pembangunan Indonesia ini pun tidak ramah terhadap gender. Kenapa demikian? Ya nanti kita lihat dari segi hukum dan segi sosial, segi regulasi yang kemudian dilahirkan oleh pemerintah dari tahun ke tahun itu, seberapa persentasinya dia berpihak terhadap perempuan. Saya tadi di slide berikut setelah ini pasti nanti saya sudah cantumkan itu angka berapa persentase perempuan yang terserap di dalam tenaga kerja di Indonesia. Jadi sebenarnya gerakan gender ini adalah gerakan sosial yang kemudian membawa hak-hak perempuan yang harus direbut. Jadi bukan orang bicara gender untuk perempuan dia lebih dari laki-laki, atau perempuan jadi pemimpin untuk laki-laki, atau laki-laki tetap jadi pemimpin untuk perempuan. Debatnya tidak di situ. Clash-nya tidak di situ. Poinnya juga tidak di situ. Gender hadir karena ada ketimpangan. Ketimpangan ini perlu diluruskan gitu. Dari segi manapun, mau kita bahas dari segi bangsa, bernegara, dan sampai ke agama bahkan. Ya dalam agama pun Allah tidak pernah menspesialkan laki-laki melebihi perempuan. Kedudukan kita di mata Allah sama gitu. Lalu kenapa kita mendapat reaksi dan kondisi-kondisi di mana kita merasa termarginalkan gitu. Nah, jadi seharusnya gerakan gender ini ketika ada dan sudah digaungkan, pemerintah dan segala pemangku-pemangku kuasa dalam negara bahkan daerah sampai tingkatan terkecil yaitu desa, melahirkan suatu regulasi yang kemudian berpihak kepada perempuan. Artinya ramah terhadap gender tadi, memikirkan bagaimana perempuan ke depan. Jadi kebijakan-kebijakan yang lahir pun harus betul-betul menyupport ini gerakan kesetaraan gender tadi gitu. Jadi tujuan atau goals-nya ada di situ. Nah, yang berikut, kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan dan memerintah secara efektif. Kenapa demikian? Karena bicara tentang kemiskinan, pengentasan kemiskinan, bicara tentang pembangunan, segalanya itu starter point-nya ada di perempuan. Percaya dan tidak percaya. Silahkan nanti kalau kawan-kawan mau. Ini saya akan jelaskan. Tapi bagi saya meyakini bahwa jika ingin kondisi secara nasional sampai ke regional,
ke daerah, ke desa berubah, maka yang harus diubah adalah perempuannya. Lewat perempuan, gerakan perubahan itu akan terjadi. Gitu. Berarti Kak, kalau lewat laki-laki tidak? Memang juga terjadi, tapi yang bergerak hanya laki-laki. Ada perempuan yang ikut-ikutan. Gitu. Jadi percuma kita bicara tentang emansipasi gender, bicara tentang feminisme, bicara tentang apa lagi ya? Hal-hal tentang perempuan harus setara dengan laki-laki, merebut itu emansipasi dan segala macam. Bagi saya itu percuma ketika perempuan sendiri tidak mau keluar dari comfort zone yang tadi saya maksud. Gitu. Perempuan saat ini lebih mengurusi muka, badan, apalagi. Tapi otaknya lupa diisi. Otaknya lupa diurusi. Gitu. Jadi itu dulu. Lagi mana otaknya mau diurusi, kemauan untuk mengurusi aja udah langsung udah cukup mata kuliah, udah cukup tugas-tugas kuliah. Jadi hal-hal yang lain tentang diskusi. Jadi contoh lagi ya, kalau kita diskusi dari forum ke forum atau diskusi-diskusi lepas lah, nggak harus resmi seperti ini. Diskusi-diskusi yang di warkop atau di kantin, di eper-eper kelas, di DPR, di bawah pohon rindang kampus tuh. Nah, itu mayoritas yang ada itu laki-laki. Iya kan? Lah terus perempuannya kemana? Perempuan akan malu untuk masuk dan terjun ke dalam diskusi-diskusi seperti itu. Perempuan menganggap bahwa itu bahannya laki-laki, bukan bahannya perempuan. Tapi kalau gosip, perempuan maju paling depan. Tanpa disuruh pun pasti gosip. Si ini tuh gini. Tadi tuh gini. Berita terbaru, si artis ini. Nah, panjang tuh perempuan. Tapi kalau yang diskusi-diskusi ringan, semisal bicarakan tentang, ini nih kayak gimana ya, kalau mau dibuat ini kayak gimana, ini melahirkan ide, menyampaikan argumentasi, sekedar yang hal-hal kecil seperti itu aja, tidak mau perempuan terlibat, masih kurang perempuan terlibat. Saya tidak tahu kondisi kampus hari ini karena memang saya tidak di sana, tetapi itu potret terkini perempuan gitu. Jadi kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Terus apa sih sasaran universalnya? Kawan-kawan bisa baca. Saya lanjut saja ya ke slide yang berikutnya. Potret perempuan kini. Mana sih, Karva dari tadi ngomongnya potret-potret, maksudnya kondisi perempuan saat ini. Gitu. Seperti yang telah saya utarakan di awal tadi, bahwa ini berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional, Sakernas, yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik pada Agustus 2021 menunjukkan adanya ketimpangan angka partisipasi perempuan di dunia kerja. Angka partisipasi perempuan tercatat 53%, sedangkan laki-laki jauh lebih tinggi dengan angka partisipasi sebesar 82%. Hal-hal kecil tadi kemudian bukan melahirkan, tapi karena berawal dari hal-hal kecil tadi, makanya konstruksi berpikir perempuan berujung pada hal-hal yang kemudian untuk apa kerja? Untuk apa juga terserap di dunia kerja? Lebih baik menikah, ditanggulangi sama suami gitu ya. Sebenarnya menikah, tidak menikah, mau kerja itu pilihan pribadi. Tapi dari situ kita bisa lihat lewat angka-angka yang tadi saya bilang, di situ kita bisa lihat bahwa interest, keinginan, ketertarikannya perempuan terhadap hal-hal seperti ini itu masih minim. Gitu. Nah, yang kedua, data Sakernas juga mencatat bahwa rata-rata gaji perempuan di dunia kerja 20% lebih rendah dibandingkan gaji untuk laki-laki. Kenapa demikian?
Terus perempuan yang bekerja juga kan punya peran ganda. Perempuan bekerja, selepas kerja dia harus, kalau sudah menikah, harus pulang mengurusi suami, anak, dan lain-lain. Peran double-nya itu bukan urusan pemerintah. Peran double-nya juga bukan urusan negara, bukan urusan, ya urusan dia pribadi, jadi itu tanggungannya. Itu yang tadi saya maksud, tidak ada regulasi yang kemudian dilahirkan oleh pemerintah yang berpihak atau ramah terhadap kesetaraan gender. Nah, posisi perempuan juga merupakan salah satu elemen yang menghasilkan regulasi. Secara persentase perempuan di dunia politik itu kan dibuka peluang sampai 30%. Tapi lagi-lagi kondisi 30% di setiap daerah dari Sabang sampai Merauke hari ini yang terserap itu masih jauh di bawah 30%. Kenapa demikian? Ya karena tadi perempuan juga emoh, kalau kata orang Jawa, enggan, tidak mau, tidak tertarik untuk masuk ke dunia itu. Karena ya anggapan kita tuh ya politik bukan barangnya perempuan. Kosmetik barangnya perempuan. Iya kan? Ada label-label seperti itu. Kalau kosmetik barangnya perempuan, tapi kalau politik bukan. Minuman saja ada stereotipnya. Kalau perempuan minum kopi, wah. Padahal kopi, apa bedanya kopi dan susu? Ya kopi bukan barang yang ada dan dikhususkan untuk laki-laki. Kopi juga untuk perempuan. Nah, terus kenapa itu seolah-olah jadi kayak minum kopi perempuan? Apa yang sedang dibuat gitu. Nah, itu jadi kondisi-kondisi itu kemudian berdampak pada regulasi yang tadi saya bilang. Padahal DPR adalah merupakan elemen penghasil atau yang bisa melahirkan regulasi bersama dengan pemerintah. Gitu. Toh kita yang terserap di sana saja belum sampai 30%. Tuh. Lalu yang berikut, poin berikutnya lagi. Perempuan dalam dunia ekonomi, hukum, sosial, dan pendidikan. Kalau pendidikan, kesehatan, ini kan paling banyak nih. Guru ini pasti perempuan. Banyak ya. Kalau guru laki-laki ada, tapi jumlahnya sedikit dibanding perempuan. Kebetulan saya juga di kampus itu kan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di fakultas saya itu juga dalam ruangan saya itu yang laki-laki sekitar 5 apa 6. Kebanyakannya perempuan. Gitu. Tapi kalau di bagian hukum, perempuan ada. Tapi ujungnya nanti jadi notaris, lawyer juga yang segitu-gitunya. Ya kan? Berurusan dengan apa? Administrasi. Sosial ada nggak? Ada. Tapi ya sekedar. Kalaupun terserap, berarti gini, yang dari tadi saya bicarakan ini bukan menafikan fakta bahwa ada yang terserap. Ada. Tapi yang terserap itu pun dalam titik politik, dalam segi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, tidak kemudian membawa pembaharuan atau membawa transformasi dalam lingkungan sosial. Yang berujung pada sampai saat ini kita masih merasakan hal-hal yang tadi dari awal saya bilang sampai sekarang. Iya kan? Sampai saat ini masih kita rasakan. Kenapa? Ya karena itu belum dirubah. Kalaupun kita diskusi seperti ini, selepas ini ya habis, tidak ada gerakan. Ya udah, kalau sudah didekonstruksi nih misalkan. Kalau sudah kita omongkan terus ada poin yang masuk betak, setelah itu ada ego lagi tuh. Entah ego dari perempuan atau ego laki-laki, kemudian pasti, oh ya, perempuan kok, nggak usah yang kayak gini. Dan perempuan pun kalau dapat ya kayak gitu ya udahlah. Perempuan gitu. Kita ini perempuan gitu kan. Nah,
itu gerakan itu yang tidak saya sepakat dari awal sampai detik sekarang. Jadi hal-hal seperti itu yang harus sebenarnya kita perangi. Perempuan dan laki-laki sebenarnya. Laki-laki yang baik, yang cerdas juga tidak akan melakukan hal itu. Gitu. Cuman kan, ya mana tahu ego, bukan menuduh, tapi pasti ada ego gitu. Nah, poin berikut, posisi perempuan dalam pusaran regulasi. Kenapa saya tulis demikian? Ya itu tadi, dalam melahirkan suatu kebijakan, perempuan cenderung tidak memiliki kekuatan atau kekuasaan yang gitu. Jadi kalaupun terserap para anggota DPR perempuan misalkan, lagi bahas nih rancangan undang-undang apa yang paling terbaru nih apa? Ayo loh, Lulu, Nurul, apa yang paling terbaru tuh? RUU apa? Loh, ayo. Ayo loh. Masya Allah. Itu aja kita nggak tahu ya. Masya Allah. Kalian tinggal di ibu kota negara loh. Yang tiap detiknya itu informasi melesat cepat. Saya di daerah loh. Masa saya yang lebih tahu? Jangan dong. Misalkan undang-undang rancangan undang-undang itu tuh cuti melahirkan untuk ibu dan anak tuh. RUU KIA. KIA ya, Kak. Kayak gini nih, iya. Nah, dalam melahirkan itu kan perlu ada pentahapan. Baik di tingkat yudikatif, legislatif, eksekutif. Nah, di tingkat legislatif, hal ini sudah dibahas. Misalkan, kita bahas itu ya. Kenapa perempuan tidak memiliki kekuatan full? Gitu. Kalau bicara hal itu pasti yang perempuan mengutarakan pendapat nih. Tapi pendapatnya memang pendapat yang kemudian tidak mampu memberi satu pinch atau tinju khusus, maksudnya yang tidak ada gretnya gitu, tidak ada, ngerti kan? Maksudnya tidak ada hal yang bikin sampai orang tergugah untuk segera mengesahkan itu. Gitu. Kenapa? Memang sudah ada, kalau di undang-undang yang tadi saya bilang KIA itu, sudah ada gerakan untuk cuti bukan hanya untuk ibu, tapi untuk suami, untuk bapak juga, selama 40 hari. Itu salah satu tindakan yang menurut saya sudah agak maju nih. Tapi dalam kita mundur sedikit sebelum ke undang-undang KIA, ada undang-undang tentang RUU tentang apa? Pelecehan tuh. Pelecehan perempuan. Saya lupa nama undang-undangnya itu. Nanti kalau ada yang ingat tolong sampaikan. Yang kemarin kita ribut-ribut RUU KUHP bukan, tapi RUU ada tentang pelecehan perempuan tuh. Pelecehan seksual terhadap perempuan. Itu saja kita belum mampu merubah struktur kata di dalam undang-undang itu, karena secara undang-undang, jika undang-undang itu tidak ada, undang-undang yang berlaku sampai hari ini, kalau undang-undang itu tiada, undang-undang yang berlaku itu adalah pelecehan yang dimaksud di dalam undang-undang itu adalah persetubuhan. Jadi harus ada gerakan setubuh gitu. Mohon maaf ya saya bicara seperti ini, tapi ini harus saya utarakan gitu. Jadi menurut undang-undang, pelecehan itu adalah gerakan bersetubuh gitu. Jadi kalau orang yang catcalling misalkan suits cewek, itu bukan pelecehan. Nah, perempuan yang sudah terserap di titik eksekutif, legislatif, dan yudikatif,
tidak mampu mendorong hal ini menjadi satu hal yang benar-benar ada punya nilai urgensi atau keterdesakan sehingga pemerintah baik itu di tingkatan legislatif, eksekutif maupun yudikatif bersepakat untuk mengeluarkan regulasi yang berpihak terhadap perempuan di titik itu. Jadi ke depan kalau kita misalkan kondisi itu tidak bisa kita bantah gitu. Pernah kita pasti, saya yakin di antara kita semua nih pasti ada yang mengalami ini. Cewek kalau kita marah dibilang, lah kok baper amat. Ya udah kalau kayak gitu jangan pakai lipstik menor-menor, jangan pakai baju yang perempuannya yang disalahkan. Tapi apakah kita tahu bahwa ada perempuan yang sudah menutup tubuhnya dengan sebegitunya tapi tetap masih diperkosa? Itu potret atau kondisi. Jadi bicara transgender itu bukan hanya terbatas pada bagaimana perempuan mau dan bagaimana perempuan untuk bisa menyamaratakan antara kita dengan laki-laki, tapi kondisi-kondisi itu pun yang harus kita perangi. Kondisi-kondisi itu yang harus kita ubah gitu. Maka coba lihat slide berikutnya, slide 5 ya. Perempuan itu harus bergerak dari sekarang. Sebenarnya bukan dari sekarang, dari kapan? Dari sebelum-sebelumnya juga sudah harus bergerak. Sudah ada gerakan? Sudah. Tapi gerakannya pun belum masif, belum terstruktur dengan baik. Memang ada upaya, sudah ada. Nah, saya harap di lingkungan kecil kita, misalkan di Universitas Islam Asy-Syafi'iyah, berawal dari UKM Rumah Quran Mahasiswa, gerakan ini bisa lahir. Gerakan untuk merubah kondisi-kondisi yang dari awal saya bilang sampai detik ini, itu mulai diubah satu persatu. Nah, itu berawal dari mana? Dari semangat perempuan. Jadi perempuan kalau ya ikut kajian juga karena dimarahi sama Teguh misalkan, ikut kajian juga karena ya begitu, ya sekedar menggugurkan kewajiban, ya tidak ada semangatnya ya sama. Gitu. Jadi semangat itu harus lahir dari perempuan. Perempuan harus sangat bersemangat untuk bisa berproses, untuk bisa aktif, untuk bisa menjadi cerdas. Jadi kecerdasan itu bukan hal eksekutif yang eksklusif yang dimiliki oleh laki-laki semata atau dimiliki oleh perempuan semata. Semuanya berhak untuk cerdas. Perempuan ataupun laki-laki berhak untuk cerdas. Dengan kata lain, posisi untuk berproses menuju cerdas itu dimiliki oleh perempuan dan laki-laki. Gitu. Jadi kalau mau buat sesuatu, mau berdiskusi, mau apapun, itu tidak ada kata haramnya untuk perempuan terlibat. Sehingga dari pengalaman-pengalaman kecil, pengalaman diskusi kecil, semangat-semangat yang kemudian dari kecil, misalkan sudah ada, masih sebesar biji jagung, dia mulai lagi membesar, dipupuk terus lewat proses, berujung kepada tingkat kecerdasan yang kemudian makin meninggi gitu. Nah, jadi perempuan juga harus memanfaatkan secara optimal kesetaraan yang telah diterima. Itu tadi yang saya bilang. Ruang-ruang semua segi sudah dibuka, sudah setara nih. Kita dari awal tuntut setara. Raden Ajeng Kartini tuntut setara. Sudah kan, sudah setara. Kita semua sudah berpendidikan, perempuan sudah tidak dilarang untuk sekolah dan lain-lain kan. Politik juga ruangnya sudah dibuka, ekonomi segala macam sudah dibuka kan. Tapi kita yang belum memanfaatkan kondisi setara yang sudah ada gitu. Kita inilah yang belum memanfaatkan itu. Kita masih hanya ya itu mah urusan orang lain, bukan urusan kita. Pasti ada di benak kita atau hati kita berpikir seperti itu. Jadi itu kayak hal yang nggak harus kita urusi gitu.
Padahal itu perlu. Semua kesetaraan yang sudah dibuka, kondisi-kondisi ruang-ruang yang telah terbuka harus dimanfaatkan dengan optimal. Sehingga apa? Sehingga dapat memaksimalkan potensi dalam diri. Supaya apa? Supaya bisa merubah konstelasi sosial. Saya sampai saat ini saya tidak tahu apa yang kemudian disampaikan Teguh sama kalian, tapi tanya ke abang-abang dan kakak-kakak kalian yang ada di UKM Kurma, saya itu paling benci kalau saya datang atau saya ada, terus perempuan yang disuruh untuk bikin teh. Perempuan, itu saya benci. Kenapa saya benci? Ya, barang itu bukan hanya untuk perempuan. Maksudnya bukan harus perempuan yang mengerjakan, bisa juga laki-laki. Saya tidak mau hal seperti itu ada ketika saya ada. Berujung ke rumah tangga enggak, Kak Arfa? Berujung. Suami saya cuci piring, suami saya bantu masak, saya kalau di dapur, suami saya di dapur. Saya kalau lagi, ini kan Zoom-nya lagi di ruang makan. Suami saya di ruang nonton belakang saya. Jadi tidak, gini, maksudnya itu, yang saya mau bilang adalah, kalau kita berprinsip seperti itu, kita akan berujung ke hal yang seperti itu. Dan kita dapat merubah kondisi-kondisi sekitar kita. Artinya, awalnya itu memang mesti dari perempuan, starternya itu memang harus dari perempuan, diri perempuan sendiri. Kalau kita terus dalam kondisi menerima, accepting itu barang, jadi kalau ada yang bilang, perempuan bikin kopi, perempuan itu masak, perempuan itu, kita terus menerima hal itu. Kalau kata siapa? Saya lupa. Filsufnya yang bilang, kesalahan yang berulang-ulang akan berujung pada kebenaran. Jadi salah yang berulang-ulang itu akan dianggap sebagai suatu hal yang benar. Padahal itu salah loh. Tapi karena berulang-ulang dilakukan, hal itu dianggap ya benar lah. Jadi jangan salah kalau kita dibilang ya tempatnya di dapur, ya karena hal itu diulang-ulang terus dan tidak ada counter atau gerakan untuk melawan hal itu gitu. Ya. Sampai di sini? Oh, masih ada tuh. Jadi ada beberapa poin lagi di bawahnya. Mengesampingkan wilayah hati mulai dari awal proses sampai pada akhir. Nah, kalaupun kenapa saya masukkan poin ini? Sebelum-sebelumnya saya berproses, sebelum-sebelumnya saya ada di sana, dan banyak kejadian yang saya temui. Perempuan ini kalau sudah berproses, pertengahannya nanti, bukan pertengahan. Kalau semangatnya lagi on fire, tiba-tiba ada lelaki yang dekat, terus berusaha untuk menggoda, berusaha untuk itu perempuan rata-rata kadang-kadang juga kayak goyang gitu. Berarti Kak, urusan hati nggak penting. Kenapa kita dibilang tidak bisa jadi pemimpin? Dianggap tidak capable, tidak layak untuk menjadi pemimpin? Karena kita itu kalau melahirkan suatu keputusan itu berdasarkan hati, berdasarkan perasaan. Makanya kesampingkan hati, pakai kepala. Kepalanya yang harus didulukan, logikanya yang harus dipakai, akalnya yang harus dipakai. Jadi kalau sudah mau berproses dari awal itu tanamkan. Apapun yang terjadi, saya berproses ini bukan untuk laki-laki, bukan untuk mendapatkan laki-laki, bukan untuk apapun, tapi untuk diri saya pribadi. Kalau motivasi saya sendiri berproses dari awal sampai detik ini, ya karena saya mau merubah konstelasi sosial yang tadi saya bilang, itu mulai dari keluarga saya, keluarga kecil saya. Jadi saya berprinsip dan berkeyakinan sungguh bahwa perubahan itu tetap akan terjadi jika saya bisa mampu melakukan perubahan-perubahan kecil, mulai dari tingkatan yang paling kecil yaitu keluarga.
Jadi itu jadi motivasi saya untuk, oh ya saya harus berproses. Saya harus tetap terus mengesampingkan hati dari awal sampai akhir proses. Jadi prosesnya itu tidak keganggu, walaupun keganggu sedikit kalau datang, misalkan ada laki-laki yang bilang, Nurul cerdas ya, Nurul temani abang berjuang misalkan. Bilang, abang saya tidak butuh teman, saya bisa berjuang sendiri. Gitu maksudnya. Kan ada tuh, buaya tuh biasa begitu. Jangan tersinggung ya laki-laki, tapi ini laki-laki yang lain, bukan kalian. Semoga bukan kalian. Nah, yang berikut menyetarakan diri dan merombak ketimpangan sosial. Jadi, ruang-ruang kesetaraan yang sudah ada, ya dioptimalkan. Kita juga harus memposisikan diri bahwa kita setara memang dengan laki-laki. Jadi, kalau bicara hukum, bicara apa, bicara isu-isu apa, itu semua punya hak. Perempuan dan laki-laki punya hak. Bukan hanya laki-laki yang harus bahas itu. Bukan, perempuan juga bisa bahas. Ya. Nah, kalau di slide berikut, Nurul, slide berikutnya, itu ada quotes dari Kailin Go, salah satu aktivis perempuan juga. Sebagai perempuan mandiri, kedudukanmu tidak ditentukan oleh pasangan atau orang tuamu. Kedudukanmu ditentukan oleh dirimu sendiri. Jadi kedudukan kita sebagai perempuan itu tidak karena kita dilahirkan oleh siapa atau menikah dengan siapa. Tapi kedudukan kita itu yang tentukan kita sendiri. Ya, jadi itu sebagai satu motivasi untuk kalian. Semoga dapat berproses terus. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan-pertanyaan ataupun koreksi-koreksi dari kawan-kawan sekalian maupun semua yang ada di dalam diskusi malam ini, saya sampaikan bahwa tolong diboboti, tolong disampaikan juga apapun kekurangan, apapun pertanyaan, kendala-kendala, silahkan. Saya siap untuk menerima dan menjawabnya. Itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita dengar bersama materi yang telah disampaikan oleh pembicara kita, yaitu Kak Siti Arfa Namsa, mengenai kesetaraan gender. Nah, setelah mendengar materi dari Kak Arfa, kita jadi tahu ya bahwasanya adanya materi ini mengenai kesetaraan gender itu dibahas karena adanya ketidaksetaraan gender gitu yang terjadi di masyarakat kita, di mana gender yang dimaksud ini bukan hanya mengenai gender antara laki-laki dan perempuan saja, namun yang dimaksud yaitu stereotip di masyarakat mengenai laki-laki dan perempuan tersebut. Nah, mungkin dari teman-teman yang hadir pada malam hari ini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin memberikan pendapat mengenai materi malam ini, yaitu kesetaraan gender. Saya persilahkan untuk yang ingin memberikan pertanyaan ya. Nyalakan mikrofonnya, lalu aktifkan kamera dan perkenalkan diri. Baik, saya persilahkan. Baik, mohon izin tanya. Ya, saya persilahkan pada Kak Lulu. Seperti yang kita ketahui ya Yunda, kemarin kan ada berita-berita yang di pesantren itu banyaklah kekerasan terhadap perempuan gitu. Nah, terkadang itu terungkapnya peristiwa itu setelah beberapa lama gitu Yunda. Mungkin dia takut untuk speak up gitu. Nanti dia speak up malah dia yang dijatuhkan kembali gitu. Nah, berarti di situ kan tidak ada keberanian perempuan tersebut untuk
mengungkapkan peristiwa ataupun kejadian yang terjadi gitu. Nah, menurut Yunda itu gimana gitu biar biar perempuan yang mengalami hal tersebut yang bisa dibilang tadi seperti Yunda katakan diskriminatif, tapi dia sendiri nggak merasa bahwa oh saya ini ternyata diskriminatif gitu, jadi mengaccept gitu kan. Nah, bagaimana cara supaya dia tuh bisa percaya diri mengungkapkan apa yang terjadi supaya tidak terjadi lagi hal yang seperti itu, setidaknya meminimalisir gitu Yunda. Moderator ini ditampung Baik, dulu Yunda. atau langsung dijawab? Kamu langsung, Yunda mau langsung, boleh silakan langsung jawab aja Yunda. Iya. Sebelumnya selamat datang untuk Muhammad Raihan Talib. Iya, pertanyaan yang sangat cerdas dari Lulu. Itulah kenapa kita juga semuanya harus merubah pandangan kita atau perspektif kita dalam memandang salah dan benar. Jika ada yang salah di dalam kondisi kita, dalam kondisi sosial kita, jangan terlalu cepat untuk mengambil kesimpulan, gitu. Jangan terlalu menghakimi. Jadi kita seakan-akan ada di dalam kapasitasnya Allah sebagai Tuhan untuk menghakimi umatnya, gitu. Kita kan manusia, umatnya Allah. Seharusnya kita tidak dalam porsi untuk menghakimi manusia lain. Itu mengubah itu tidak ada ketakutan itu, kemudian ya benar terjadi karena perempuan kalau mohon maaf kalau tidak virgin dianggap tidak baik, padahal tidak tahu alasan virginnya itu karena apa, diperkosakah, virgin karena naik motor terus nggak virgin lagi, kan ada yang kayak gitu, naik motor angkat berat terus tiba-tiba virginnya tidak ada. Nah, ketika yang harus dirubah dulu. Hal-hal seperti itu yang harus dirubah dulu tuh. Hal-hal yang memandang sesuatu yang salah sebagai hal yang mutlak salah dan menganggap sesuatu yang benar adalah sebagai hal yang mutlak benar. Beda lagi kalau kita mau bicara tentang hal yang salah adalah salah, benar adalah benar. Iya, itu akan berbeda. Karena kita akan berbicara tentang hal yang sifatnya itu bagaimana ya saya terangkan ini, kalau dalam filsafat kalau teman saya Ama bisa terangkan lebih ini pasti lebih enak, tapi maksud saya itu seperti itu. Kita tidak punya hak untuk menghakimi orang lain, kita punya hak untuk mendampingi para korban kalau memang kita bisa buat dalam. Kalau dulu tuh saya waktu masih di sini di awal sebelum saya ke Jakarta terus ke Universitas Islam Asy-Syafi'iyah, saya pernah mengadvokasi atau mendampingi perempuan korban pemerkosaan usia 14 tahun yang diperkosa 7 orang laki-laki secara bergilir selama seminggu. Di sini saya dampingi karena saya betul-betul memegang nilai bahwa perempuan ini harus speak up. Laki-laki bajingan ini semuanya harus kena nih. Nggak bisa enggak. Saya dampingi. Saya bilang, oh enggak apa-apa, lapor aja, ayo kita turun. Saya kumpul teman-teman perempuan yang juga menjadi pemerhati masalah perempuan, ya kita turun sama-sama advokasi. Nah, gerakan seperti itu tuh harus bermula dari kondisi kita menganggap menilai suatu hal, menilai kondisi itu. Jadi supaya para korban itu merasa aman untuk menyampaikan, aman untuk melaporkan, aman untuk mengutarakan. Karena tidak ada rasa aman, tidak ada rasa nyaman untuk menyampaikan, sehingga dia takut untuk berbicara. Nah, makanya ada berbagai NGO, berbagai pemerhati, berbagai lembaga lain, lembaga pendampingan hukum misalkan, itu aktif untuk mengadvokasi para korban itu. Didampingilah mereka
untuk ayo sama-sama lapor, untuk ayo sama-sama dilaporkan, lalu kumpul bukti-bukti, disemangatin. Belum lagi nanti kalau diekspos namanya, tetap pandangan masyarakat untuk melihatnya itu tetap jelek. Jadi kayak sampah masyarakat. Masyarakat menilai masyarakat yang lain itu sampah gitu. Apa untuk menilai orang sampah? Berarti Allah tidak adil di titik itu. Lawang dia juga tidak mau perkosa. Emang ada dari kita mau diperkosa, misalkan? Tidak ada. Lalu kalau Allah berikan itu, kita harus gimana? Denial lagi, menolak atau gimana? Ada diskusi dulu tuh sama Allah. Ya Allah jangan turunkan gitu. Enggak kan? Enggak ada diskusi itu. Allah kalau mau kasih cobaan itu kan, Allah kasih tuh. Selaku umat yang beriman pun kita tidak harus melihat satu hal dari satu segi saja, tapi harus melihat dari berbagai segi. Bagaimana kita tempatkan dulu posisi kita kalau kita jadi korban itu kayak mana? Yang diharapkan korban untuk menerima tanggapan dari masyarakat sekitar tuh apa? Itu dulu. Jadi sebenarnya ini berawal dari kondisi yang tadi saya bilang sebenarnya. Pelecehan, segala sesuatu tuh. Yang dari hal-hal kecil itu yang kita juga yang kayak, aduh kita cantik kalau di catcalling. Berarti kita cantik kan kalau di catcalling tuh. Cewek itu berarti kita cantik. Gitu. Nah itu bodoh. Serius itu bodoh. Kenapa? Cantikmu itu bukan butuh validasi dari laki-laki atau orang lain. Cantiknya kita sebagai perempuan itu tidak butuh validasi dari orang lain. Lulu cantik karena Lulu cantik. Cut juga begitu, Nurul juga. Semua dari perempuan itu cantik karena dia cantik. Bukan dari orang lain. Atau harus dibuktikan laki-laki berdiri terus nilai Lulu cantik, gini-gini, gitu-gitu. Lah, apaan? Kita tidak butuh konfirmasi itu. Kita tidak butuh validasi itu. Lalu kalau ada yang seperti itu, lawan. Apa yang kalian takutkan? Yang harus kita takutkan itu siapa? Allah, bukan manusia. Selagi kita benar, itu lawan. Nah, itu berawal dari kondisi-kondisi itu tuh. Kita membiarkan fantasi liarnya para lelaki untuk menikmati tubuh kita dalam kepalanya dia. Walaupun tidak dipegang secara nyata, tapi kita biarkan fantasi laki-laki itu untuk bermain liar di kepalanya dia masing-masing, sehingga berujung pada hal-hal seperti itu. Jadi kalau kita sadar dari awal, saya yakin itu pun tidak, kalau ada gerakan begitu pasti kita lakukan. Cuman bukan menyalahkan korban. Kalau kondisi korbannya seperti itu, ya kita harus dampingi, harus diselesaikan, harus dibawa ke ruang-ruang, laporkan ke polisi, terus nanti disidangkan, harus betul-betul pelakunya kena jerat gitu, kena hukuman. Cuman dari awal hal-hal itu juga harus kita perhatikan, hal-hal catcalling, hal-hal apapun itu harus kita perhatikan gitu. Jadi kedua belah pihak salah kalau menurut saya. Itu sih Lu, kalau menurut saya pribadi. Mungkin ada tambahan dari yang lainnya bisa disampaikan. Tapi kalau dari saya seperti itu loh. Hal itu harus dihentikan mulai dari kita juga. Dan bagaimana kita menanggapinya. Itu. Berarti supaya berani juga harus ada support system dari luar ya Kak ya? Iya. Harus ada support system dari luar, tapi bukan berarti kita menjadi orang yang butuh di-support terus. Jangan juga ketergantungan support maksud saya. Kita butuh support nih. Butuh kan? Butuh. Saya juga butuh tiap hari. Butuh.
Tapi bukan berarti hal itu menghentikan kita untuk bergerak, kita untuk melakukan hal-hal lain, melakukan hal-hal positif gitu. Jadi tetap itu butuh disupport, tapi itu juga mulai dari kita. Yang suci itu belum tentu suci benar seperti itu, yang kotor juga belum tentu kotor seperti itu. Yang betul-betul mutlak suci adalah Allah dan para nabi. Kita manusia tidak bisa 100% suci. Paham kan? Siap, Yunda. Terima kasih. Baik, terima kasih Yunda atas Sama-sama. Itu yang ngoceh-ngoceh di jawabannya. chat, mohon dihentikan. Iya. Lanjut. Mungkin ada pertanyaan lain gitu dari partisipan lainnya mengenai pembahasan kita pada malam hari ini. Saya persilakan. Baik, moderator Yunda, saya Siti Asia izin bertanya. Ya, silakan. Tapi sebelumnya mohon maaf nggak bisa on cam karena ada kendala jaringan. Moderator. Siti Aisyah. Iya, kita Siti. Ayo Siti. Asia. Yunda. Iya, Yunda. Oh, Asia. Asia. Maaf. Silahkan Siti. Jadi gini Yunda, gimana sih caranya untuk menyadarkan orang tua yang dimana masih menganut paham patriarki, menganggap bahwa lelaki itu selalu unggul dari perempuan. Karena ada teman saya, beliau tuh pengen banget kuliah, orang tuanya juga mampu, tetapi orang tuanya bilang, ngapain sih kuliah, paling nanti ujung-ujungnya bakal di dapur gitu. Jadi gimana cara memberi pemahaman kepada orang tuanya? Lucu Yunda Arfa apa? Iya. Pertanyaannya. Moderator langsung dijawab? Iya, silakan Yunda. Iya, terima kasih Adik Siti Aisyah ya. Iya. Bagaimana caranya memberikan pemahaman kepada orang tua yang masih patriarki sekali? Kebetulan alhamdulillah saya juga orang tuanya patriarki sekali. Saya dari awal berproses di tahun 2009 kuliah tuh, 2009 tapi belum terlalu aktif, 2010 baru aktif. Dari 2010 sampai 2020 orang tua yang patriarkis sekali. Jadi kayak dicoret dari kartu keluarga. Coret. Kenapa? Ya karena aktivitas saya di luar rumah yang banyak. Dinilai sama orang tetangga, keluarga, perempuan ini berjilbab, pulangnya malam, larut, ntar hamil, ntar gini, ntar gitu, ya pasti. Itu kondisi-kondisi patriarki dan ujian. Ya, jadi cara menghadapinya kalau bukan saya mengajarkan kalian untuk menjadi pemberontak, Siti Aisyah juga saya tidak mengajarkan itu, tapi kalau saya dari awal memang melawan. Melawan dalam arti saya terus berbicara kebetulan bapak saya itu kan meninggal dari saya umur 5 tahun. Jadi saya hidupnya sama ibu dan kakak laki-laki saya serta kakak perempuan. Jadi ke semua kakak-kakak dan ibu saya nih menganggap bahwa ya kalau kuliah aja, ngapain berorganisasi, gitu. Ngapain berproses gitu. Jadi dari awal tuh ada beribu cara, entah saya memaksa, saya meminta dengan baik, sampai saya berbohong juga ke orang tua saya lakukan. Demi apa? Demi berproses. Salahkah saya? Hanya Allah yang tahu saya salah atau tidak. Tapi kalau saya tidak melakukan itu, saya tidak akan ada di titik ini. Ada di titik
saat ini dengan pemahaman seperti ini. Tidak akan ada saya yang ini kalau saya tidak begitu, gitu. Jadi sebenarnya cara menghadapinya dengan terus-terusan memberikan pemahaman. Kadang orang tua yang patriarki seperti itu butuh hal yang sifatnya empiris banget, hal yang nyata di depan matanya dia bahwa ini loh manfaatnya. Ibu saya itu sampai saya kuliah di Universitas Islam Asy-Syafi'iyah, ketemu sama Muhammad Rai Halib, ketemu sama Teguh Anda, ketemu sama adik-adik saya, semuanya baru ibu saya tuh, oh, hasilnya dia berproses selama ini tuh ini. Oh, jadi ini hasilnya. Jadi cenderung orang mau melihat hasil tanpa mau anak-anak berproses. Entah itu laki-laki atau perempuan. Orang akan cenderung mau menuntut hasil. Hasilnya apa? Efeknya apa? Dampaknya apa? Tapi tidak membuka ruang-ruang untuk mereka berproses, tidak mau mengizinkan. Susah kali kalau minta izin tuh. Jadi caranya memang betul-betul satu-satunya cara adalah melawan. Tapi bukan berarti saya bilang kalian untuk membentuk, diskusikan. Tapi jalan-jalan lain yang sudah ditempuh tidak ada ya lawan. Kalau saya lawan itu Siti Aisyah. Tapi kalau teman-temannya kalau memang kalau dia lawan juga belum bisa diizinkan, misalnya minta seseorang yang dekat dengan dia, misal bisa berkomunikasi dengan orang tua, hadirkan di tengah-tengah orang tuanya terus ngobrol. Kadang orang tua tuh akan sedikit apa ya, rasa malu enggan. Kalau orang sini bilang malu hati itu kayak segan. Rasa segannya orang tua tuh terhadap anak itu tidak ada, tapi kalau terhadap orang lain kayaknya tinggi. Gitu. Orang lain ngomong manfaatnya anak ibu ini kuliah untuk apa? Ini loh Bu, ini contohnya ini. Hadirkan supaya dia bisa bicara, dia bisa komunikasi sama orang tua. Tapi yang harus diyakini dulu bahwa perempuannya itu harus melawan juga. Melawan dalam arti bukan dengan gerakan melawan kasar, enggak. Diskusikan, coba ngomong, kalau tidak bisa hadirkan orang lain. Gitu. Jadi memang harus ada yang dipatah-patahkan dulu di awal, baru ada hasilnya. Begitu Siti Aisyah. Mungkin seperti itu, ada lagi yang tidak, masih ada yang mengganjal atau seperti apa? Ya, baik. Terima kasih, Yunda. Sudah cukup jelas sepertinya untuk Siti Aisyah. Mungkin ada satu pertanyaan nih Kak, di kolom chat dari Bang Amal tuh mau nanya. Bagaimana menanggapi perihal penjajahan perempuan lewat iklan kosmetik kecantikan? Yunda. Ya Allah, itu sebenarnya panjang. Dan satu diskusi yang berbeda. Tapi klisenya seperti ini. Perempuan dalam pusaran, lebih tepatnya bukan perempuan sih, wanita dalam pusaran ekonomi di bidang itu paling tinggi sekarang. Apa hubungannya mobil dengan wanita? Yang bisa jawab? Gimana Yunda? Tidak harus ada perempuan cantik dan apa hubungannya perempuan dengan mobil misalkan? Iklan mobil nih. Apa hubungannya iklan mobil dengan perempuan? Atau iklan itu tuh, Baygon, penyemprot nyamuk dengan perempuan gitu. Apa hubungannya? Itu sebenarnya butuh kajian khusus.
Maksudnya gini yang saya mau bilang, bukan hanya perihal kosmetik, dalam segi komersial break atau iklan, perempuan harus ditampilkan sebagai pemanis. Ingat tidak iklan susu yang susu saset itu tuh, sampai tumpeh-tumpeh, almarhum Julia Perez punya tuh, sampai tumpeh-tumpeh. Itu kenapa harus ada yang kayak gitu? Masyarakat orang akan cenderung melihat itu lama gitu. Lagi laki-laki pelototi yang sengaja dihadirkan seksi, terus ngomong tuh sampai tumpeh-tumpeh gitu kan. Sama kayak kosmetik. Jadi bukan hanya di kosmetik. Jadi ini pertanyaannya, bentar saya baca lagi. Penjajahan perempuan lewat iklan kosmetik kecantikan. Jadi sebenarnya itu bukan penjajahan perempuan, justru perempuan yang dijajahi, yang terjajah. Perempuan itu yang terjajah loh. Jadi tidak ada hubungannya mobil, tidak ada hubungannya itu dengan perempuan yang harus seksi itu kalau iklan. Itu kayak balapan Formula F1 di sirkuit Mandalika. Terus kenapa harus ada itu tuh? Perempuan seksi-seksi itu harus muncul tuh. Kenapa? Menarik attention. Daya tarik ya, Yun. Iya. Daya tarik, daya jual. Kan iklan nih dapat penghasilan jika iklannya ditonton sampai habis. Paham? Iklan-iklan tuh dapat penghasilan jika kita tonton sampai habis. Jadi penghasilan, jadi orang itu akan, para tim-tim kreatif yang bikin iklan itu akan mendesain iklan yang orang akan cenderung tidak men-skip, tidak skipping, tidak lewati itu iklan. Dengan cara seperti apa? Salah satu caranya itu lewat syahwat atau nafsu. Nah, perempuan misalkan penjajah kosmetik, iklan penjajah kosmetik tuh. Sebenarnya yang bilang penjajah nih harus diutarakan juga nih. Siapa yang nanya nih? Harus diutarakan maksud dia penjajah itu apa? Penjajah kosmetik tuh. Memang ke perempuan tuh dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya harus ada. Itu shampoo beda shampoo, beda conditioner, kan? Beda lagi nih sunscreen, beda lagi eyebrow, beda lagi alis, beda lagi. Banyak perintilannya perempuan. Industri ekonomi perempuan sebagai objek. Sasaran empuk. Kapitalis itu memandang perempuan, dia sebagai objek untuk menghasilkan industri. Jadi nanti akan ada lagi dalam kajian yang lain seharusnya pertanyaan ini. Sehingga bisa dibedah tuh pelan-pelan. Karena kekuatan-kekuatan iklan itu dahsyat. Orang cenderung ya ingat apa? Pasta gigi cenderung bilangnya Pepsodent. Ya kan? Itu karena iklan. Jadi orang banyak tahu tuh dari iklan. Padahal dia hanya sepersekian detik, tapi karena diulang terus, tanam nih dalam otak. Jadi kalau hijau tuh rinso. Hasil iklan. Air Milbrik di bidang iklan itu, perempuan dan laki-laki itu posisinya agak sedikit, perempuan jadi objek yang dominan. Bukan hanya sebagai orang yang mengiklankan, tapi sasaran utama iklan. Sehingga kosmetik pun sasaran utamanya perempuan.
seperti itu. Siapa yang bertanya tadi namanya? Saya lupa, bentar. Ultraman Cosmos. Ultraman. Tuh, Ultraman itu siapa? Ultraman. Ultra. Semoga benar-benar jadi ultra ya. Ultraman gitu kan. Mungkin itu moderator. Gimana mungkin Ultraman Cosmos? Sudah cukup jelas jawaban dari Kak Arfa mengenai pertanyaannya. Katanya Bang Ama mau nambahin. Iya, Ama. mungkin Bang Ama. Iya, Bang Ama tadi WA pengen nambahin ada durasi nggak buat gue? Ada Bang bilang. Tuh coba dah. Bilang Iya, nyalain itu, nyalain Pada Bang itunya. Ama dipersilakan mungkin ingin Iya. menyampaikan Tadi Bang Ama udah beberapa WA. hal Ayo terkait tuh ngomong materi gitu. masak ini. Masya Allah, padahal nggak ngomong apa-apa. Mana nih Bang Ama? Astagfirullah. Ya lama. Kalau Teguh ngomong kayak gitu, ya udah saya yang minta. Nah, Ama, show me your face, please. Ya Allah. Show me. Katanya Kak Arfa Show ulang tahun ya? yourself. Selamat ulang tahun. Belum. 2 Agustus. Belum. Jangan ngarang. Ya ampun. Kirim kue nih. Ama, Bang Ama lagi nggak Ama di mana handphone. Ama? Assalamualaikum. Tuh yang Waalaikumsalam. mau menambahkan. Enggak. Siapa yang WA lo gue? Bisa aja lah. Mana mukanya, Ma? Enggak, On cam dong. padahal gue kesini nih cuma mau dengerin Yunda Arfa. Udah lama banget nggak dengar suaranya, kajiannya kan. Baik. Kalau mukanya On Bentar, cam bentar. dong, Bang. Bang. Yang FYP di TikTok tuh kita mau lihat mukanya. Bang, ini parkir di mana, Bang? Ini mau masuk gang nih. Itu di WA aja lah. Oh iya, sorry. Yunda sehat, Yun? Alhamdulillah, acakan. Alhamdulillah, Mas sehat. Padahal baru Iparku mandi. gimana? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah semua sehat. Cukup gua masuk cukup dengerin di sini aja udah senang banget dengerin Yunda Arfa. Masya Allah. Masih sama. Kalian ini laki-laki juga harus pada dengerin. Penting nih buat kalian, bukan cuman perempuan. Jadinya kalian tahu gimana cara memperlakukan seorang perempuan. Itu kalian bisa ambil pelajarannya di situ. Iya, contohnya apa? Karena kan ahlinya tuh. Iyalah, jadi yaudahlah tuntaskan lah. Karena Jangan kan suka. ahli itu. Terus itu dengerin, jangan itu Ultraman tadi siapa tuh nanya yang jelas dong. Iya tuh. Iya. Penjajah tuh. Apa itu? Penjajahan perempuan dalam kosmetik apa? Tapi kalian semua Mungkin sehat maksud ya. dia kosmetik itu pada sehat. Ini anak-anak kurma semua. Ada yang enggak, tapi rata-rata kurma semua ini. Iya. Benar-benar. Kalau ya memang kalau itu Yun. anak-anak Jadi kurma, Bang. Ya. Itu udah ini, Bang. Apa? Soal kesetaraan gender tuh dia hanya paham tapi belum bisa menerapkan karena dia harus dikasih terus penunjang-penunjang dari abangnya ya kan. Jadi bertahap, Bang. Apa nih yang perempuannya apa yang laki-lakinya? Kalau yang perempuannya cukup lah. Kedua-duanya sih, Bang. Ya enggak lah. Ya, kadang orang ini tersekat sendiri soal kajian-kajian tentang keperempuanan begini. Harusnya laki-laki juga betul, bisa Bang. hadir. Laki-laki juga Benar, harus Bang, mendengarkan Benar. hal-hal Bang. kayak gini. Jangan mentang-mentang Pokoknya jangan kajian sampai bikin perempuan teh, terus, Bang. Iya itu dia. Jangan mentang-mentang kajian tentang perempuan terus laki-laki nggak boleh dengerin. Harus malah. Justru yang paling utama ya Yun ya. Laki-laki yang mendengarkan Yun. Iya. Iya, harus yang utama Karena tuh laki-laki. Juga. Iya, karena laki-laki juga kan
turut melakukan konstelasi yang Iya, itu dia. Yang paling penting kita soroti, Bang, di Ada saat juga, kita kan? berproses, Yunda, di saat kita berproses nih, adik-adik yang baru kuliah, yang baru menempuh jalan inilah ya, pendidikan di kampus, itu kan tidak terlepas lah dari yang namanya hubungan ya campur baurnya inilah laki-laki dan perempuan. Maksudnya menempatkan di saat berantem nih, dia kuliahnya menurun, kualitas daya tangkapnya gitu loh. Yang kayak begitu tuh, coba tips dan trik dari Bang Ama yang paling ampuh ya kan. Apa tips apa? Yunda Arfa udah jelasin kalau itu tadi. Mengesampingkan. Sebenarnya kalau disimak baik-baik itu penjelasan Yunda Arfa udah sangat cukup untuk diterapkan pada hari ini. Gitu. Itu kan dari segi Yunda Arfa. Kalau dari pandangan Bang Ama tuh harus, ditambah itu Bang. Yang jadi masalah itu pandangan saya sama Arfa itu sama, nggak pernah beda. Cocok Bang, cocok. Iya, udah cukup kan ngelesnya ya. Ngacak parah. Yang penting aneh udah lihat ente udah. Yon, ini bagus ini, harus seminggu sekali nih Yunda Arfa ngisi kajian ini. Aduh. Kalau rutin nih gimana ya, Mang? Iya, agak sulit sekarang ya, Yon. Suami aneh udah molor loh di bawah. Molor. Udah jam berapa Yun di sana? Air gitu kan. Iya. Soalnya di sini kan udah jam 11. Oh iya. Di sana jam 2 jam ya bedanya. Iya. Tapi oke, nggak apa-apa. Dianya udah tidur, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi itu yang laki-laki udah paham tuh. Alhamdulillah karena kita sampai di titik tertinggi. Paham Tanda, paham. Baik. Siapa tuh? Di titik tertingginya tidak dapat laki-laki yang baik. Benar. Berujung rumah tangganya juga aur-auran. Ya, sepakat. Paham. Itu siapa itu? Rehan lagi banyak duit Bang. Bang Rehan. Oh gitu, dia nyuruh gua umroh katanya. Gua bilang bayar kapan-kapan nggak boleh. Marketing itu. Udah sampai rumah Bang. Matikan lah. Tutup dulu lah moderator, baru kita ngobrol-ngobrol lucu kan. Iya. Moderator tutup. Mungkin kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, kita tutup kajian pada malam ini dengan pembacaan doa ya. Bacaan doa yang akan dibacakan oleh pada Saudara Irwan Fauzi. Saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Mari kita berdoa semoga apa yang sudah disampaikan oleh Kak Arfa bermanfaat buat kita semua. Gak apa-apa ya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi lima wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ulik wal khatim lima sabak nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal afal indal hisab. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, Al-Fatihah. amin, ya Rabbal alamin. Baik, sebelum menutup, saya akan membacakan sedikit kesimpulan mengenai materi malam ini, yaitu kesetaraan gender. Adanya materi pada malam hari ini yaitu kesetaraan gender karena adanya ketidaksetaraan gender yang terjadi di kehidupan masyarakat kita. Nah, kesetaraan gender pada konteks ini bukan mengenai gender antara laki-laki dan perempuan, yaitu mengenai stereotip masyarakat terhadap perempuan itu sendiri. Nah, sebagai perempuan dengan adanya stereotip ini, kita tidak boleh begitu saja menerima gitu. Kita harus semangat dan bergerak untuk menumpas mengenai kesetaraan gender ini dan membawa hak-hak kita sebagai perempuan itu sendiri. Nah, dan saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada Kak Arfa yang telah menyempatkan waktunya untuk mengisi kajian pada malam hari ini ya Kak. Semoga tetap terjalin jalinan silaturahmi kita dan kita dapat berjumpa langsung ya di lain waktu gitu. Saya selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh partisipan dan kepada Kak Arfa, dan mohon maaf apabila ada salah kata. Saya juga Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu itu aktifin speakernya. Iya, Yunda. Nurul, siapa lagi teman? Semangat. Siap, Yunda. Jangan lesu, Siap, Yunda. letih, lemah, lunglai. Yun, rencana ke Semangat. Jakarta kapan, Yun? Lagi ngumpulin duit, Mak. Suami kan udah nih. Iya. Tuh, kemarin ente tahu nggak, Mak? Apa tuh? Kemarin dia ke Jakarta tuh. Aneh sama dia berantem. Kenapa emang? Berantemnya apa? Aneh pengen juga ke Jakarta. Mati-matian harus ke Jakarta. Buat ketemu sama ente pada. Cuman suaminya gitu, pertimbangannya dia kan maunya aman. Jadi dia nggak mau jalan kalau duitnya belum mumpuni. Dia kan benar. kayak gitu. Kalau gue kan ya ada nggak ada jalan gitu kan. Benar. Kalau kita kan susah gitu ya. Iya.